wacana untuk sebuah pemerintahan yang baik barangkali bisa dilukiskan sebagai suatu situasi ketika hubungan negara dan masyarakat diikat oleh hubungan politik dan otoritas yang bersifat timbal balik, saling percaya dan saling bertanggung jawab. Sebuah rezim dapat dikatakan memiliki fondasi pemerintahan yang baik jika di saraf pusatnya mengalir kepedulian pada upaya mengedepankan kesalehan publik. Efektivitas. Hal ini ditandai dengan manajemen pemerintahannya yang efektif dan sangat bersahabat. Artinya, pemerintah sangat menghormati hak asasi manusia, memiliki kebijakan yang penuh keberpihakan pada rakyat, memiliki kepedulian pada peningkatan kualitas hidup rakyat, serta mendatangkan rasa aman bagi segenap warga yang hidup di wilayah yurisdiksinya. Wacana pemerintahan yang baik itu hampir dipastikan tidak akan memberikan kesempatan sedikitpun bagi siapa saja untuk dapat melakukan tindak penyelewengan korupsi. Sebab dalam kondisi pemerintahan yang baik, efektif dan bersahabat seperti itu, seseorang yang akan melakukan tindak kejahatan korupsi lebih dulu merasa malu dan akan berpikir 1000 kali untuk melakukannya. Bukan saja karena hukuman yang berat bisa ditimpakan, tetapi karena kesempatan untuk bisa melakukan korupsi itu sangatlah sempitnya. Gambaran pemerintahan yang penuh kebaikan itu, ironisnya, sangat jauh dari kenyataan. Bahkan senyatanya, yang terjadi adalah gambaran yang serba terbalik 180 derajat, di mana korupsi malah bisa dilakukan secara berjamaah karena siapa saja masing-masing orang secara sendiri atau bersama-sama bisa dengan sangat longgarnya melakukan korupsi tanpa ada lagi rasa malu. Bagaimana bisa terjadi seorang koruptor malah tersenyum pede ketika akan dimasukkan dalam jeruji penjara? Dia justru berpose dengan tangan mengepal, bak seorang juara, tanpa ada rasa malu sedikit pun. Apalagi kalau akan ditulis dan dipotret untuk dimasukkan koran dan televisi. Risih kita melihatnya. Sadar atau tidak, terkadang kita sulit menyebut seorang itu sebagai pahlawan atau pengkhianat, atau membedakan seorang itu koruptor atau pahlawan. Dan kita jadi bingung. Di media massa pernah ada berita tentang seorang bupati yang dinyatakan sebagai tersangka korupsi
oleh kejaksaan dan harus ditahan. Tapi ketika sang bupati akan ditahan, sejumlah warga rame-rame menghalanginya. Bahkan mati-matian membela bupati itu. Di mata penegak hukum, bupati itu dituduh sebagai koruptor. Tapi di mata warga, termasuk tokoh masyarakat, sang bupati dianggap pahlawan yang harus dibela dan dilindungi. Ada juga seorang gubernur yang bahkan sudah ditahan karena menjadi terdakwa kasus korupsi. Kemudian di pengadilan, sang gubernur dibebaskan. Ketika kembali pulang ke daerahnya, dia disambut bak pahlawan oleh para pendukungnya. Begitu tiba di bandara, ia dikalungi bunga. Bahkan gubernur tersebut sudah memimpin daerahnya lagi setelah sempat dinonaktifkan. Atau tentang kasus korupsi yang paling aktual, meski sudah terjadi bertahun-tahun lalu dan tak selesai-selesai, yaitu menyangkut dana BLBI, Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, yang jumlahnya lebih dari 150 triliun. Korupsi dana BLBI ini adalah bentuk ketidakadilan yang paling nyata. Bangsa ini menderita dibuatnya. Tanggungan bunga uangnya saja yang harus ditanggung APBN sampai tahun 2030 ada lebih dari 60 triliun. Uang sebesar itu seharusnya bisa dipakai untuk membiayai pendidikan dan kesejahteraan rakyat. Yang menyentak, pada tahun ini Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo Johnny G. Plate didakwa korupsi proyek pembangunan BTS 4G sebesar 8 triliun rupiah. Secara mengejutkan, juga dilakukan oleh Lukas NMB yang telah menyembunyikan aliran korupsi dengan pengiriman uang miliaran dari Papua ke Jakarta. Jihad. Nah, dari data dan fakta, maka perlu kiranya rakyat melakukan jihad melawan korupsi. Jihad melawan korupsi bukan lantas dilakukan dengan cara membabi buta lewat kekerasan. Tapi semua itu harus dilandasi dengan konsep dan tahapannya yang jelas sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Di sini, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, artinya adalah menghormati hukum dan segera bergerak cepat menangkapi para koruptor untuk segera diadili lewat pengadilan. Semuanya bermuara di pengadilan. Justru kalau tidak bergerak cepat menangkapi para koruptor itu, mendiamkannya, itulah yang dinamakan tidak menghormati hukum. Hukum tidak dijalankan.
berarti hukum tidak dihormati. Kalau ingin menghormati hukum, ya jalankan hukum itu dengan sikap tegas dan berani. Sebab perangkat undang-undang dan aturan hukum yang kita punyai untuk melawan dan memberantas korupsi itu sudah ada, bahkan sangat memadai. Pertanyaannya, tinggal kita mau menghormati hukum atau tidak. Kalau masih ingin menghormati hukum, ya segera saja kita tangkap para koruptor itu. Kalau tidak, ya kita tetap akan bergelimang terus dengan kemiskinan dan siap dicaci maki oleh anak cucu karena kita tidak bisa menghormati hukum. Yang jelas, korupsi di negeri ini harus dijihati. Segenap lapisan masyarakat harus bangkit melawannya. Jihad melawan korupsi dulu, bukan yang lain. Kiranya perlu disosialisasikan.